Beredar viral video yang memperlihatkan para dancer berpakaian tidak wajar dan melanggar protokol kesehatan di sebuah acara di salah satu hotel Rembang. Angin puting beliung menerjang 3 kecamatan di Brebes, Jawa Tengah hingga merobohkan antena radio dan menimpa rumah warga. Sejumlah tempat wisata di Kabupaten Pati dapat dikunjungi pada libur tahun baru, namun Dinporapar tetap membatasi pengunjung menjadi 30%. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan banjir di wilayah perkotaan Brebes, juga terjadi bencana alam berupa angin puting beliung di 3 desa di Kabupaten Brebes. Ya, angin kencang ini merobohkan antena pemancar radio dan menimpa rumah warga. Telah terjadi angin kencang atau angin puting beliung yang terjadi di 3 desa di 3 kecamatan Kabupaten Brebes pada Senin petang. Hingga Selasa siang, dampak kerusakan belum sepenuhnya diperbaiki baik dari pemilik bangunan maupun dari pemerintah daerah. Dampak dari bencana alam ini adalah robohnya antena pemancar radio Gita Lestari di Desa Ketanggungan, Kecamatan Ketanggungan, rice mill atau penggilingan padi Hadijaya, dan pohon tumbang yang menimpa kabel listrik sehingga mengakibatkan tiang lampu jalan menjadi doyong hampir roboh di Desa Kedawung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Pemilik rumah yang tertimpa pemancar radio mengatakan saat kejadian rumahnya dalam kondisi kosong. Antena roboh ini karena diterpa angin puting beliung dan menimpa atap rumah sehingga terjadi kebocoran saat hujan. Pihak radio sudah menemui korban dan berjanji akan membetulkan genting rumahnya setelah teknisi mengevakuasi antena. Kejadiannya sih saya kurang tahu, soalnya saya baru pulang. Oh, dari mana Ibu? Saya dari itu bersana baru pulang. Tahu udah kejadian seperti ini. Itu yang rusak apa, Bu? Yang rusak cuma itu aja, hubung kamar depan, jadi sampai ke dalam itu bocor. Kapolsek Ketanggungan Polres Brebes AKP Suroto menyampaikan, di wilayahnya sampai saat ini hanya ada laporan robohnya antena pemancar sebuah stasiun radio yang juga menimpa rumah warga, dan pihaknya sudah mempertemukan pemilik stasiun radio Gita Lestari dengan pemilik rumah agar antena yang roboh segera dievakuasi dan diperbaiki rumah warga yang rusak. Yaitu kejadian bencana atau musibah robohnya tower radio Gita Lestari Ketanggungan. Namun demikian tidak ada korban jiwa, hanya kerugian material terkait dengan robohnya tower tersebut. Kemudian kerugian masyarakat juga tidak ada. Sementara Kasih Perawatan Bidang Sarpras Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Hudori mengatakan pihaknya akan segera memperbaiki tiang lampu yang miring dengan melakukan penebangan pohon yang menimpa kabel listrik terlebih dahulu. Itu bencana itu kan tidak terduga ya Mas ya, artinya kan alam, itu semua angin segala macam kan nggak tahu arahnya dari mana. Itu mengakibatkan adanya angin seperti itu mengganggu mengakibatkan pohon-pohon yang besar tumbang, mengakibatkan menjatuhkan ke tiang listrik. Ya nanti kan tiang listrik itu nanti petugas dari PJU itu nanti untuk membetulkan tiang listrik itu sambil nanti pohon-pohon yang tumbang itu dibantanis dulu, nanti dibenerin lagi seperti semula. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Jelang akhir tahun, mayoritas sembako di pasar tradisional di berbagai daerah saat ini terpantau mengalami tren kenaikan harga yang membuat masyarakat semakin menjerit. Ya, salah satunya adalah komoditas jenis bumbu dapur. Sebagian besar terjadi perubahan harga seperti cabai rawit setan yang saat ini tembus mencapai Rp85.000 per kilogram. Seperti yang terjadi di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, 9 bahan pokok jenis bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang sangat signifikan. Seperti harga cabai rawit merah atau setan mengalami perubahan harga yang luar biasa dari sebelumnya hanya di kisaran Rp28.000 sampai Rp30.000-an per kilogramnya. Saat ini naik ke level tertinggi yakni tembus mencapai Rp85.000 per kilogram.
Melonjaknya harga kebutuhan pokok di pasaran berdampak serius terhadap daya beli masyarakat. Seperti salah seorang warga yang tengah belanja harian, Tina terpaksa mengurangi takaran dalam belanja bumbu dapur, khususnya cabai rawit merah atau setan. Dari sebelumnya belanja dalam jumlah banyak, saat ini hanya mampu membeli cabai lebih sedikit, itu pun harus dicampur dari berbagai jenis cabai supaya lebih hemat. Tinggi apa, Bu? Cabai apa? Cabai setan. Terus tadi jadi beli cabai setannya? Enggak sih, belinya yang hijau biasa. Oh, kenapa kok nggak jadi mahal atau gimana? Mahal. Oh, mahal ya. Diturunkan ya. Harga cabai rawit hijau sendiri saat ini dari harga sebelumnya Rp28.000, saat ini mencapai Rp41.000. Cabai merah teropong turun dari Rp42.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Tomat mengalami tren kenaikan dari Rp6.000 menjadi Rp9.000 per kilogram. Bawang putih dari Rp27.000 naik Rp1.000 menjadi Rp28.000 per kilogramnya. Bawang merah juga sama dari Rp20.000 menjadi Rp24.000 per kilogram. Sementara itu, salah seorang pedagang bumbu dapur di pasar tradisional Sarjono mengatakan adanya tren kenaikan harga tersebut sudah berlangsung lebih dari 1 pekan, khususnya sejak mendekati Hari Natal dan Tahun Baru. Kenaikan harga tertinggi memang dialami oleh cabai jenis rawit merah atau setan, disusul dengan jenis cabai lainnya yang terpantau terus mengalami lonjakan harga. Penyebab kenaikan harga tersebut bermula dari supplier, meski pasokan masih aman namun tren pergerakan harga cenderung naik. Kalau ya baru nggak nyampe 85 nih. kalau 85. Oh. Dan Jualnya? jualnya kalau ini berarti 41. Oh, 41. 41. Dari berapa ke berapa? Berarti dulu kan 30. Oh. 40 sekarang 41. Nah kalau yang itu cabai merah dulu 40, sekarang turun. Tren kenaikan harga yang dialami hampir semua jenis bumbu dapur dan sayur mayur serta jenis sembako lainnya diperkirakan bakal terus terjadi hingga beberapa hari ke depan dikarenakan situasi dan cuaca musim hujan masih berlangsung. Intervensi harga dari pemerintah dalam hal ini di Sprindak sangat diperlukan supaya harga turun dan stabil, terlebih masyarakat saat ini masih terbebani dengan situasi perekonomian yang lesu akibat pandemi COVID-19. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal mempersilakan pedagang Pasar Weleri 1 untuk pindah ke relokasi pasar darurat di Terminal Baurekso mulai hari ini sampai tanggal 3 Januari 2022. Sebanyak 1.800 pedagang diberikan waktu selama sepekan untuk berbenah menyiapkan kios atau los yang digunakan untuk berdagang. Pasar darurat yang berada di Terminal Baurekso masih berupa los, sehingga para pedagang harus memberi sekat sendiri. Selasa pagi, semua pedagang yang ada di halaman Pasar Weleri yang terbakar harus pindah ataupun dagangan dibawa ke rumah masing-masing. Beberapa TNI Polisi dan Satpol PP disiagakan agar pedagang bisa segera meninggalkan lokasi tersebut, sebab mulai tanggal 4 Januari lokasi pasar terbakar akan ditutup, sehingga pedagang tidak bisa jualan di lokasi tersebut. Kabak Ops Polres Kendal Kompol Winarno mengatakan, perpindahan para pedagang tidak harus selesai hari ini, karena saat ini musim hujan, maka dari TNI, Polri, Satpol PP, dan beberapa dinas menyiapkan armada untuk membantu pedagang membawa dagangannya berpindah ke pasar darurat. Kami melihat situasi di lapangan karena ini adalah musim penghujan, jadi kalau seandainya hari ini baru jam 1 kita terdapat ada kendala hujan deras, ya kita kasih kesempatan untuk mundur lagi, kasihan. Jadi warga pedagang ini kalau hujan-hujan bisa bergeser kan perlu mungkin armada yang tertutup dan sebagainya, ya sedangkan mereka punya armada yang terbuka. Meskipun kita sudah menyediakan khusus untuk Polres ada 2 truk Polres, kemudian dari Marinir juga ada, kemudian dari instansi lain juga menyiapkan mobil-mobil instansi itu untuk membantu masyarakat. Sementara Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal Ferinando Ratbonai mengatakan, karena lokasi pasar darurat di Baurekso sudah siap, maka para pedagang diharapkan segera membenahi los maupun kios mereka dan diberi waktu sekitar 1 minggu. Namun diharapkan mulai tanggal 28, pedagang mulai pindah dan tidak jualan di sekitar Pasar Weleri yang terbakar. Setelah tanggal 3 Januari, lokasi akan ditutup sehingga semua pedagang sudah tidak bisa berjualan di Pasar Weleri yang terbakar. Jadi untuk Pasar Weleri yang terbakar sesuai dengan kesepakatan kami dengan para pedagang,
dan berdasarkan arahan Bupati, tanggal 28 pedagang mulai menempati lokasi pasar yang darurat yang kita buat di Bahurekso. Salah satu pedagang yang mulai pindah di pasar darurat, Angelia, mengatakan untuk pasar darurat tidak bisa langsung ditempati sebab jika hujan terjadi becek sehingga perlu meninggikan lantai. Ia berharap pemerintah bisa membantu dalam hal tersebut. Ya, menurut saya ya kurang layak. Masalahnya bawahnya masih becek kalau hujan. Itu berarti harus meninggikan sendiri? Iya. Harapan pedagang seperti apa? Ya harusnya ya dibantulah gitu lah Pak. Diratain dulu. Para pedagang meminta waktu kepada dinas terkait agar pedagang bisa pindah secara bergantian, yang artinya tidak dalam 1 atau 2 hari saja. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Ya, kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, genah edan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksud piye kok ngarani aku update iku? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Kok kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Nah, awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo ana bocah-bocah ajak delok. Ben seru nang kene ya, Wan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!
Perwakilan Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Jawa Tengah melakukan silaturahmi dengan pengurus LDII di Brangsong, Kendal pada Selasa siang dengan nama silaturahmi kebangsaan untuk menjalin hubungan dan kerukunan antar umat beragama. Persoalan yang kerap muncul dan menimpa bangsa Indonesia, salah satu faktornya adalah kurang jalinan komunikasi dan silaturahmi antar umat beragama. Padahal jalinan silaturahmi dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara sangat penting. Salah satu sumber dari perpecahan yang muncul di negara ini adalah kurangnya budaya silaturahmi untuk menyambung persaudaraan, persahabatan, dan kasih sayang antar umat beragama. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Jawa Tengah Kiai Haji Taslim Syahlan mengatakan pihaknya terus membangun dialog silaturahmi kebangsaan dan penguatan kerukunan umat beragama. FKUB Jawa Tengah bersama dengan sebagian pengurus bersilaturahmi ke LDII Kendal, Jawa Tengah. Silaturahmi ini merupakan yang kedua kalinya dan berjanji akan menguatkan silaturahmi umat Islam dan agama lain. Karena masing-masing agama adalah hal-hal yang perlu dibicarakan agar tidak memperlebar perbedaan yang ada. Untuk membangun organisasi keagamaan yang solid, karena itu pihaknya berharap penguatan silaturahmi ke depan terus bergerak dan perketat dan tidak hanya jadi pengikat. Dan kami berjanji akan terus menguatkan silaturahmi internal umat Islam, juga silaturahmi internal umat agama lain, misalnya umat Kristen, umat Hindu, umat Buddha. Karena di masing-masing agama itu memang ada hal-hal yang krusial yang harus kita dialogkan, harus kita rembuk, dan harus kita sama-sama mencari titik temu, bukan memperlebar perbedaan. Ketua DPW Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Jawa Tengah Singgih Tri Sulistiono menerima kunjungan pengurus FKUB Jawa Tengah Selasa siang di SMA Generosis Brangsong, Kendal. Dengan silaturahmi ini akan membuat sesama elemen bangsa lebih mengenal antara pimpinan umat beragama. Bukan hanya pada aras pimpinan saja, tetapi juga pada aras grassroots untuk mensosialisasikan semangat silaturahim itu di dalam rangka untuk memperkuat kohesi masyarakat dan kohesi kebangsaan kita yang akhir-akhir ini mengalami disrupsi karena hingar-bingarnya kehidupan politik apalagi. Kegiatan silaturahmi ini juga bertujuan untuk memahami dan membantu tradisi silaturahmi yang mulai luntur dan hilang dalam kehidupan bermasyarakat. Melihat kondisi ini, LDII selama kurun waktu beberapa tahun terakhir ingin menggelorakan kembali semangat silaturahmi. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Video seksi dancer berjoget di salah satu hotel di Rembang, Jawa Tengah viral di dunia maya. Bahkan video dancer seksi tersebut beredar berantai di grup media sosial seperti WhatsApp yang membuat warga geger. Ya, dan diduga pesta dancer tersebut dibungkus dalam pesta ulang tahun. Inilah video amatir dancer seksi berjoget yang beredar di grup-grup media sosial di Rembang, Jawa Tengah. Diduga acara yang dibungkus dengan pesta ulang tahun tersebut terjadi di salah satu hotel di Rembang. Beredarnya video tersebut membuat geger warga Rembang, apalagi kegiatan tersebut di tengah masih diberlakukannya PPKM. Selain itu, para pelaku juga mengindahkan jaga jarak dan tidak memakai masker. Teguh Maryadi, Kabid Ketertiban Umum Satpol PP Rembang mengatakan, para pelaku maupun yang memiliki hajat melanggar perda maupun perbub utamanya pelanggaran protokol kesehatan, di mana memfasilitasi dan membiarkan terjadinya kerumunan sehingga berpotensi menimbulkan penularan COVID-19. Selain melanggar protokol COVID-19, kegiatan itu juga melanggar norma kesusilaan. Pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi baik pelaku dancer maupun dengan pemilik hotel. Nantinya jika ditemukan pelanggaran-pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi tegas. Kita bicara penegakan hukum, kita lakukan, kita sangkakan beberapa aturan, baik itu perbub maupun perda. Kalau ini di masa PPKM, ya jelas itu bisa kita kenakan Pergub 34/2020 tentang disiplin prokes. Itu jelas melanggar, pasti melanggar karena di situ di waktu malam itu memang tidak bisa mengendalikan kerumunan, masker saya kira juga nggak ada, los-losan lah intinya. Itu bisa kita kenakan Pergub 34 tentang disiplin prokes. Jadi untuk nanti kalau memang yang bersangkutan terbukti melakukan kesalahan itu, kita bicara penerapan standar operasional prosedur dalam penerapan
sanksi tersebut, itu akan kita lakukan upaya pembinaan dan sekaligus membuat surat pernyataan. Walaupun ada tahapan-tahapan selanjutnya, baik nanti upaya paksa kalau dilakukan kembali seandainya yang penanggung jawab tempat itu melakukan kesalahan lagi, akan kita paksa untuk dihentikan sampai pembekuan izin, pencabutan izin, dan sanksi terakhir nanti bisa kita berlakukan denda sanksi berupa uang 1 juta. Pihak Satpol PP masih terus melakukan penyidikan dan memeriksa sejumlah saksi yang terlibat dalam acara tersebut. Sebelumnya beredar secara berantai di media sosial joget dancer seksi yang viral dan membuat heboh warga Rembang. Dari Rembang, tim Lingkar TV melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update yo? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Nah, awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo ana bocah-bocah ajak ndelok. Ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati atau Dinporapar akan mengawasi jumlah pengunjung di beberapa tempat wisata yang dibuka pada libur tahun baru. Pihaknya mengaku akan menerapkan instruksi Bupati terkait jumlah maksimal pengunjung wisata. Ditemui di ruangannya kantor Dinporapar Pati pada Rabu siang, Kepala Dinporapar Pati Rekso Suhartono mengaku pihaknya mengawasi secara ketat jumlah maksimal pengunjung yang mengunjungi beberapa tempat wisata di Kabupaten Pati. Pihaknya menegaskan bahwa sudah dan akan terus menerapkan instruksi Bupati terkait jumlah maksimal pengunjung yang diperbolehkan masuk ke tempat wisata. Ia menambahkan bahwa tempat wisata umum sesuai instruksi Bupati dapat menerima kunjungan wisatawan maksimal 30%. Adapun wisata religi seperti ziarah, Rekso Suhartono mengungkapkan bahwa batas maksimal pengunjung adalah 50%. Ia mengaku terus mengawasi jumlah pengunjung agar tidak terjadi kerumunan di tempat-tempat wisata yang dibuka. Berdasarkan instruksi Bupati nomor 21 tahun 2021, beberapa tempat wisata yang dibuka antara lain Jolong 1, Jolong 2, Gunung Rowo, dan juga Goa Panjur dengan jumlah maksimal pengunjung 30%. Wisata yang boleh dibuka dengan kapasitas itu adalah Jolong 1, Jolong 2, Gunung Rowo, dan Goa Panjur. Itu dengan ketentuan kapasitas pengunjung 30%. Kemudian untuk wisata religi tetap boleh dibuka dengan kapasitas pengunjung atau peziarah 50%. Itu kemudian kami juga melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan protokol kesehatan yang ada di wisata tersebut. Terkait evaluasi pada libur Natal kemarin, Rekso Suhartono mengaku bahwa tidak ada kerumunan di beberapa tempat wisata yang dibuka. Ia menegaskan bahwa beberapa tempat wisata terkendali terkait jumlah pengunjung. Dari tim kita itu sudah melakukan monitoring evaluasi yang ada di sana terkait dengan protokol kesehatannya. Kami juga melakukan kerjasama dengan Pokdarwes, kemudian koordinasi dengan pihak kecamatan, pihak polsek dan Ranma. Terkait antusias masyarakat, Rekso Suhartono menyadari bahwa antusias masyarakat untuk berkunjung ke tempat wisata cukup tinggi, akan tetapi pihaknya tetap pada penerapan instruksi Bupati terkait pembatasan jumlah pengunjung. Menurutnya hal ini sebagai upaya pencegahan dari penularan COVID-19 di tempat wisata. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan. Basnas Pati saat ini sudah menyalurkan setidaknya 4 miliar rupiah uang zakat. Jumlah 4 miliar rupiah yang sudah disalurkan oleh Basnas Pati kepada masyarakat diperuntukkan untuk beberapa sektor termasuk pendidikan dan kesehatan. Setidaknya sejumlah 4 miliar rupiah uang zakat yang sudah disalurkan Basnas Pati dari para pembayar zakat atau muzaki di Kabupaten Pati. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Basnas Pati Imam Zarkasi pada tempo hari di Pendopo Kabupaten Pati. Terdapat setidaknya 5 poin program sasaran penerimaan zakat oleh Basnas Kabupaten Pati. Kelima poin tersebut dikatakan Imam Zarkasi diantaranya Pati Sehat, Pati Makmur, Pati Takwa, Pati Cerdas, dan Pati Peduli. Menurut Imam Zarkasi, kelima program tersebut sesuai dengan visi dan misi Basnas Kabupaten Pati yang mengusung sikap profesional, amanah, jujur, akuntabel, dan transparan. Pada kesempatannya, pihaknya mengaku zakat yang tersalurkan dapat membantu warga yang kekurangan ataupun tidak mampu. Pihaknya menambahkan bahwa masih banyak warga tidak mampu di Kabupaten Pati yang perlu mendapatkan bantuan dari Basnas. Sudah mencapai 4 miliar, ada 5 poin. Pati Sehat, Pati Makmur, Pati Takwa, dan terakhir Pati Cerdas. Ada pendidikan, ada kesehatan, ada tempat ibadah, tempat tinggal, kemudian ada bencana alam, termasuk bencana alam. Terkait pencapaian zakat yang dikelola oleh Basnas Kabupaten Pati, pihaknya mengungkapkan bahwa setiap tahun terdapat penambahan pencapaian zakat. Ia menambahkan bahwa di 2019 Basnas Kabupaten Pati menerima penyaluran zakat sebesar 2,6 miliar rupiah, sedangkan di 2020 terjadi peningkatan menjadi 5,4 miliar rupiah.
Ditanya perihal penyebab penambahan jumlah pencapaian zakat yang cukup besar, Imam Zarkasi mengaku penambahan tersebut berkat instruksi Bupati tentang pembayaran zakat wajib bagi ASN Muslim. Selain fokus pada pendidikan dan kesehatan, pihaknya mengaku juga memberi perhatian kepada para difabel dan juga korban bencana alam yang terjadi di Kabupaten Pati. Ia mencontohkan bahwa banjir beberapa waktu lalu yang melanda beberapa kecamatan di Kabupaten Pati turut mendapat perhatian dari Basnas Pati. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan. Yang berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.